tanya orang awak di Siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TV Sumatera Barat kasadonyo. Sana mana ambu kini Oscar hadir mana-mana dun sana kasadonyo di podcast sampai mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya dun sana. Dan dun sana ambu kini dan tim podcast sampai mota menghadirkan seorang bintang tamu. Oi, abangku seorang DJ. Bukan DJ. Cuma namanya mirip nama DJ ya. Jadi abangku seorang konten kreator, sudah tuh seorang entrepreneur, sudah tuh juga seorang ada sedikit keilmuan mengenai sosial media spesialis. Sini situ lah. Jadi di sana langsung saja kita perkenalkan Bang Ujib. Bang Ujib. Halo semua. Selamat siang Bang Ujib. Siang Bang Oscar. Bagaimana kabarnya hari ini Bang Ujib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat sih yang penting ya sekarang ya. Iya. Dan nama abang cuma Ujib aja ya, nggak ada diskonya di Oh, nggak ada. Ujib aja. Ujib aja ya, saya mau begitu Bang. Bang Ujib ini sekarang lebih ke aku ngeliatnya ya di konten abang itu lebih ke arah sosial media spesialis. Karena abang ngeliat ngebedah sosial media seperti apa segala macam gitu. Terus dari kontennya juga berbagai macam soal konten kreator juga spesialis seperti apa gitu. Tapi abang sebenarnya malah buat konten terlebih dahulu kah atau menjadi seorang entrepreneur dulu nih sebelum masuk ke menjadi seorang social media spesialis? Kalau sebenarnya kalau aku mulai dari bisnis dulu gitu. Jadi kan emang kita bikin usaha dulu terus ternyata pas awalnya kalau bikin konten itu sebenarnya iseng gitu. Iseng gitu kan ya, ternyata lumayan kan, maksudnya lumayan meledak beberapa kali waktu itu pas awal-awal. Akhirnya dari sekitar lingkungan bilang kan kenapa nggak diseriusin aja gitu. Akhirnya mulai dari situlah di tahun 2023 ya kalau nggak salah. Iya. Nah jadi mulai dari situ akhirnya belajarlah bikin konten. Terus konten pun kan awalnya nggak langsung bagus gitu kan. Kita melalui proses yang cukup panjang juga. Terus kita belajar juga mana yang harus diperbaikin, mana harus yang kita olah lagi biar kontennya bisa di-deliver dengan baik ke customer, ke viewers gitu. Oke. Berarti abang sembari menjadi seorang entrepreneur itu menjadi seorang content creator juga. Iya, karena kalau sebagai seorang entrepreneur di zaman now kan kita butuh ya nggak cuma jualan aja, tapi kita butuh mempromosikan produk kita juga kan. Jadi sambil belajar juga sih gitu. Sambil belajar juga. Oke. Makanya terbuatlah abang menjadi seorang content creator dan sekarang mungkin bisa dibilang ada keilmuan mengenai social media spesialisnya juga berarti. Iya, sedikit ada lah. Tapi sepertinya masih belajar juga. Semuanya itu deh. Konten abang aku nggak soalnya soal social media spesialis gitu kan. Melihat social media seperti apa gitu kan. Buat konten kreator seperti apa dan sebagainya, macam-macam deh pokoknya. Dan itu sangat-sangat membantu seperti. Iya, karena kan kalau ternyata kalau bikin konten itu kan nggak cuma sekedar bikin aja kan, emang ada ilmunya juga. Kita harus di awal itu bikin menarik gimana caranya supaya orang nggak langsung skip aja, scroll aja tuh video kita gitu. Jadi gimana caranya supaya viewers itu bisa stay di video kita kan. Jadi makanya kita harus ngerti dulu nih di awalnya seperti apa, terus nanti ada di bodinya seperti apa, nanti di closingnya seperti apa gitu. Jadi aku pun baru tahu kan ternyata ilmu apa tentang sosial media dan konten itu juga cukup berkembang cepat dan cukup luas juga. Cepat sekali. Cepat banget. Parah, apalagi sekarang udah pakai AI ya. Iya, sekarang udah ini AI aja. Orang udah buat schedule sendiri. Iya. AI sekarang betul semuanya. Kan konten aja sekarang udah full AI gitu loh. Ada sekarang. Betul banget. Apalagi yang paling kasihan tuh yang konten-konten VO. Iya. Aku kasihan banget sama yang VO kemarin karena kan aku ada kenalan VO juga kan. Dia paling benci banget sama konten AI. Iya, karena sudah hampir digantikan posisinya kan. Betul sekali. Dan itu ya memang secara tidak langsung kalau orang awam mungkin agak sulit membedainnya. Iya, betul. Kalau kita mah kayak udah nggak ada ini ya. Tapi abang dari seorang entrepreneur nih, berarti kan pengusaha dulu berarti. Iya, betul. Ibaratnya bos lah gitu kan. Dari seorang bos dulu. Ini jarang-jarang nih soalnya ada bos gitu yang mau ikut langsung terjun ke bagian marketingnya secara langsung. Nah itu kenapa tuh? Kenapa? Karena sekarang itu yang seperti aku bilang tadi kan, kalau untuk bisnis itu kita nggak bisa terlepas dari
sosial media kan sekarang. Nah, iya, Bahkan kalau bisa dilihat banyak sekali business owner yang emang turun langsung tuh mempromosikan produknya. Iya. Mungkin bisa dibilang yang salah satu yang paling sukses lah yang di sosial media itu yang cukup viral juga itu kemarin Sheila Saukia. Apa itu? Dia jualan hijab terus skincare juga. Oh iya. Nah, terus Dr. Richard Dr. Richard, Richard, nah kan dia iya. emang jualan langsung kan, maksudnya Iya. dia menghandle sosial medianya itu langsung turun tangan, langsung bikin konten, terus dia juga ikut live kan gitu di Iya. jualan di TikTok gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang pentingnya seorang business owner terjun langsung dalam mempromosikan produknya di sosial media ya agar brandingnya semakin kuat dan trust dari customer itu semakin tinggi gitu. Jadi oke. orang tahu nih, iya ini produknya si A, misalkan produknya Ujib gitu Iya. kan. Jadi orang tahu produknya, oh ya ini produknya si Ujib nih, jadi kita mau kok belinya gitu. Jadi semakin meningkatkan kepercayaan dari customer itu. Oh, berarti ya seperti yang Abang bilang tadi ya, ibarat secara langsung trust orangnya itu dapat Iya, gitu langsung betul kan. Karena banget. oh ini Abang yang punya nih, kalau misalkan ada apa-apa kita gerudak aja Abang ini gitu kan. Langsung sembuh aja, dihujat aja gitu. Betul. Kita cari aja Abang ini, nggak usah cari Iya. yang lain gitu kan. Udah beresiko juga sepertinya. Aduh, takut ya. Tapi jangan sampai. Nah, kan itu kan yang nge-build trustnya itu ya. Nah, kadang kan orang nge-build trustnya itu kan dengan berbagai macam cara. Betul. Nah, kalau Bang Ujib sendiri tuh nge-build trust orang itu biar percaya sama produk Abang tuh gimana ceritanya? Kalau sama produk ya, kalau Iya. sama produk ya kita harus minimal punya standar minimal untuk pembuatan produk. Kemudian Nah. kalau misalkan enak itu mutlak, tapi kalau enak itu mutlak, tapi Iya. kalau nggak enak itu ya relatif lah gitu. Jadi Iya. gimana caranya bikin produk yang benar-benar enak dan berkualitas tinggi gitu. Terserah deh nanti cocok atau enggak di lidah orang gitu. Kalau Iya. masalah selera kan beda-beda, tapi Iya, betul. kalau masalah kualitas rasa itu wajib nomor satu gitu. Jadi Iya, betul. kualitas nomor satu sih. Gimana caranya kita membuat produk yang berkualitas akhirnya dipercaya sama masyarakat gitu, sama customer. Oke. Tapi kan ngomongin soal kualitas ya. Apalagi aku terpintas sih kepala aku soalnya ngomongin tuh? kualitas itu keinget sama mohon maaf nih yang generasi boomers. Oh ya, kenapa tuh? Karena biasanya kalau generasi boomers ini mereka menjual kita membuat bahan dengan kualitas terbaik. Iya. Nah itu sebuah hook apakah dan di kacamata abang ya iya. itu sebuah hook yang penting nggak sih dengan kita membuat dengan kualitas terbaik bla segala macam makanya harganya segini Iya. itu kan hook ya zaman dulu sih. Iya, itu zaman dulu sih, Hook ya. zaman dulu bang itu masih berlaku nggak sih hook seperti itu? Kalau gitu? misalkan hook untuk di awal konten terbaik-terbaik itu sebenarnya udah mulai Iya udah nggak ngaruh lagi lah ya, gitu. ngaruh lagi lah ya. Terus kalau misalkan kita terlalu lebay dengan terbaik satu-satunya Iya, gitu. betul, banget lagi. Orang udah mulai nggak percaya nih sekarang gitu. Karena kan netizen udah pintar ya, maksudnya netizen di internet kan udah mulai ngerti nih produknya itu emang terbaik apa enggak, ataupun Iya. produknya itu emang cuma satu-satunya gitu. Karena kan kita nggak selamanya bisa dibodoh-bodohi kan sama sosial media kan gitu ya. Jadi menurut aku mending mengangkat hooknya itu yang menunjukkan kualitas dari si produknya itu sendiri gitu. Contohnya gimana? Maksudnya gimana ya? Misalnya nih, misalkan kemarin contohnya aku baru promosiin mie ayam. Nah. Jadi mie ayam itu namanya mie ayam UG. Jadi mie ayam itu emang satu-satunya mie ayam yang jualan mie ayam kuah creamy. Nah, jadi aku bikin hooknya di awal tuh mie ayam kuah creamy pertama di Padang, enak banget, wajib dicoba. Nah, enak banget itu kalau dari aku menyampaikan konten itu enak banget, emang sesuai dengan lidah aku gitu. Jadi untuk selama ini pun bikin konten aku emang menyampaikan secara jujur gitu, karena jujur itu kan membangun trust dari netizen betul, itu wajib ya nomor satu gitu. Iya. Jadi kadang kan kasihan juga kan ada yang dibikinin konten ini terbaik terenak tapi ternyata isinya malah hujatan di komen. Iya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi aku pun emang selama ini itu reviewnya itu selalu berusaha jujur terhadap produk-produk yang aku promosikan. Jadi
setelah itu orang pun akan percaya bahwa produk yang aku promosikan tuh emang sesuai dengan yang apa aku sampaikan gitu. Nah akhirnya ketika orang udah mencoba kan isinya hasilnya reviewnya positif semua. Jadi itu sih yang penting gitu. Oh oke, ibaratnya dari isinya tuh sama kemungkinan aku bisa ngutip dari abang tadi eksklusivitasnya. Eksklusivitasnya Iya gitu. eksklusif. Jadi abang memasukkan itu ini yang pertama. Jadi kan orang berasa eksklusif betul. gitu kan. Kalau misalnya terbaik pasti orang berusaha semua menampilkan yang terbaik kan dari Iya, produknya. betul, Tapi betul. yang terbaik dari produknya itu apa sebenarnya gitu. Iya. Membuat orang jadi eksklusif itu jarang-jarang ya gitu. Susah sih. Iya, menjadi nomor satu. Gitu. Betul. Oke, sekarang kan abang kan fokusnya konten juga kan. Iya, sekarang konten juga. Tapi kontennya itu biasanya apa aja sih konten abang biasanya? Oh, kalau sekarang kan masih jalan tuh konten review-review. Nah, terus review produk makanan. Terus walaupun nanti misalnya ada yang mau masuk minta tolong review ataupun endorsement, aku masih menjalankan itu. Terus juga lifestyle sekarang karena liburan itu kayaknya perlu didokumentasikan dan perlu disampaikan pada orang-orang. Terutama misalnya nih di Sumbar nih kan aku suka amat jalan-jalan kan. Iya. Bareng teman-teman. Nah, Sumbar itu kan cantik banget ya. Bagus-bagus semua di Pemandangan kita itu emang cantik banget. Terus panorama di Sumbar itu udah nggak kalah lah di luar gitu. Jadi itu jadi salah satu bagian juga sih dari aku sekarang. Jadi ingin memperkenalkan keindahan Sumatera Barat di konten-konten aku gitu. Nah terus sekarang juga berarti kan emang lebih ke lifestyle ya sekarang kontennya gitu. Terus juga coba-coba affiliate sih sekarang. Untuk konten-konten affiliate kan lagi rame juga kan. Iya. Di sosial media gitu. Iya betul. Affiliate ibaratnya bukan affiliate yang begituan ya. Bukan affiliate ya. Karena orang mikir ini affiliate yang seperti apa dulu nih kan. Kan ada sempatnya viral juga dulu sih affiliate. Tapi sekarang kan affiliate sudah berkonteks positif sekarang semua. Positif semua gitu. Oke, kita bakal menyaksikan visual dari Bang Ujib karena ini bagaimana sih isi konten dari Bang Ujib. Oh iya, boleh. Bagaimana cara penyampaiannya seperti apa. Nah, ikut visualisasinya untuk Anda. Tanya orang awak di siko tampeknya. Nah, dan sana tadi tercaliakan mie-nya tadi. Aduh, enak-enak sekali sepertinya. Itu yang bakmi uge itu ya? Ya itu bakmi uge namanya. Mie ayam uge. Uge Iya. itu apa? Memang uge atau ada kepanjangan atau apa? Mungkin itu mie ayam ujung gurun karena lokasinya di ujung gurun. Iya, itu punya teman juga. Gitu. Itu enak sih, harus coba ya. harus coba. Nah, ngomongin soal nge-review food loh. Iya. Review food ini kan yang mana harus jujur ya. Betul. Harus jujurly banget. Harus jujur, nggak boleh banget gitu. bohong ya. Nah, Dosa. itu kadang ada yang mengibaratkan dia yang bisa dibilang ownernya rada keras kepala atau segala macam gitu. Iya. Itu seperti apa sih kita ngeliatnya kalau misalkan ada owner yang keras kepala terus kita sampaikan kita nasihatin Pak ini kita butuh ini terus segala macam gitu kan. Ya gitu deh owner yang tidak mau dikasih tahu gitu kan. Itu untuk
usaha dia sendiri. Apakah itu ya pasti bakal menghancur usaha dia juga dong. Iya, berarti kalau betul. bisa dilangsungkan. Itu menurut Abang gimana Iya. tuh? Ya kalau dari aku sendiri kritik dan saran itu perlu ya untuk membangun sebuah usaha gitu. Jadi aku pun kalau dari konten itu biasanya sebelum konten naik, aku pasti nyampein nih sama owner bisnisnya itu, misalnya nih Bang, Kak, ini kayak perlu diperbaikin deh kualitasnya atau misalkan tolong dong ini misalkan di perbaikin pelayanannya gitu. Jadi sebelum konten itu naik jangan sampai nanti isinya hujatan gitu kepada kepada owner bisnis. Karena di zaman now itu pelayanan, apalagi sekarang kan udah perkembangan bisnis itu pesat banget ya. Terus yang jualan produk makanan kan udah banyak banget, persaingan ketat. Jadi sebagai seorang business owner tuh harus mendengarkan kritik dan saran dan menerima masukan apapun bentuknya gitu. Karena itu yang akan bangun bisnis kita nanti dan membuat bisnis kita itu akan bertahan lama sih gitu. Jadi wajib didengarkan. Kalau misalnya ada business owner yang tidak mau menerima kritik dan saran, itu pelan tapi pasti akan menghancurkan bisnisnya sendiri nanti gitu. Karena kalau misalnya nggak mau dengerin kritik dan saran, ya berarti kan produknya akan ditinggalkan sama customer nanti. Jadi nanti lama-lama pelan-pelan akan nggak disukain sama customer, akan ditinggalin pasti. Oh iya, memang seperti yang aku bilang juga, mungkin Bang Uji pun juga setuju juga berarti ya. Iya, aku setuju sih. Secara langsung memang bakal hancur juga. Nah, tapi yang ada satu business owner yang mau aku kasihin, mungkin dia sudah ngikutin nih semua saran nih, gitu kan. Ngikutin semua saran atau segala macamnya gitu kan. Dari baik itu dari reviewer makanan atau yang lain di luar makanan juga deh gitu. Tapi dia masih tetap sepi, masih tetap tidak rame gitu kan. Nah, itu biasanya apa yang salah sih biasanya? Dia itu masih tetap stagnan gitu-gitu aja gitu. Stagnan ya mungkin karena kan kalau dalam bisnis itu banyak ya bagian-bagian yang membangun sebuah bisnis gitu, nggak cuman produk yang bagus, terus nggak cuman marketing yang bagus, tapi juga gimana manajerial dari si bisnisnya itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan bisnis yang nggak rame, ya berarti emang kurang promosi aja. Kalau misalkan bisnis yang udah dipromosin tapi tetap nggak rame dan dan masih kurang menarik, ya berarti kan produknya belum diminati sama masyarakat tuh, sama customer. Jadi perlu diperbaiki lagi lah. Mungkin bisa dilihat apakah yang kurang itu di produknya ataupun di pelayanannya gitu. Biasanya kan pelayanan dan produk itu hal yang utama yang kelihatan sama customer. Iya, yang paling terasa banget. Kerasa banget di customer. Tapi kan di balik itu nggak cuma itu aja. Nah, jadi sebagai seorang business owner juga harus memperhatikan gimana manajerialnya, gimana operasionalnya, gimana stok dan segala macam gitu. Nanti kalau misalnya nggak memperhatikan itu pasti akan stuck sih bisnis yang menurut aku. Iya, karena kan seperti apalagi nih yang sekarang nih kayak aku yang baru tahu banget itu ada banana pudding. Oh iya, banana pudding. Ya, Soiba kemarin yang viral juga ya. Nah, aku melihatnya apakah itu memang karena fenomena Soiba ini jadi yang lainnya juga nggak kena dampaknya juga atau gimana, atau memang itu fix hanya pure dari manajerial internal mereka atau seperti apa. Makanya kemarin soalnya aku ada nggak juga banana pudding kok yang ini rame yang ini enggak gitu kan. Apa sih penyebabnya biasanya gitu? Ya, kalau dari case yang Soiba kemarin aku lihat itu sebenarnya adalah karena emang personal branding dari Soiba yang emang udah bagus dan orang-orang udah pada tahu. Nah terus kan beberapa videonya meledak banget kan. Jadi itu yang bikin orang semakin penasaran. Jadi memanfaatkan kefomoan orang itu adalah sebenarnya dua hal yang cukup apa ya? Menguntungkan ya. Dan mungkin dilematis juga sih sebenarnya karena ya kalau menguntungkan pasti menguntungkan buat kita. Tapi kan kalau yang kasihan sih orang emang pengen coba aja tapi tidak tahu produknya apa gitu. Kalau secara keuntungan buat kita pasti untung. Iya, pasti untung. Tapi kan ada posisi dilematisnya juga karena orang cuma pengen tahu aja tapi emang bukan benar-benar pengen coba gitu. Iya, betul. Jadi ibarat menghilang seperti itu, fear of missing out gitu kan. Kamu aja jadi takut enggak kebagian dapat gitu. Iya, takut enggak dapat aja gitu kan gitu. Padahal aku yang ngelihat mungkin yang di dekat rumahku tuh mungkin tempat posisinya mungkin cukup strategis ya. Itu di daerah Poltekkes. Di daerah Poltekkes ada banana pudding satu. Aku enggak ada, aduh kasihan banget ini. Enggak ada yang beli gitu. Jadi sama banana pudding gitu. Betul. Aku pun
mungkin secara tidak langsung di aku pun juga tidak pengen beli juga. Iya. Gitu. Karena kan kita juga maksudnya kalau misalkan kita nggak mempromosikan produk kan kita juga nggak tahu yang dijual apa gitu kan. Jadi kan agak ragu juga sih mau beli gitu. Iya. Tapi itu sebuah misalkan nih in case saya buat tadi ya. In case kita misalkan ada satu yang benar-benar menjadi sebuah spotlight atau highlight. Iya. Terus kita juga ikutan ke dalam situ malah jadi jurang atau jadi keuntungan bagi kita sebenarnya. Oh iya, maksudnya dua mata pisau tadi kan. Iya, Misalkan, itu tadi. kalau misalnya kita bisa mendeliverkan itu dengan baik, ya pasti akan memberikan keuntungan buat kita ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mendeliverkan dengan baik dan malah akhirnya merusak alur yang sudah ada, ya akhirnya rugi buat kita dong gitu. Karena Iya. kalau misalnya produknya nggak bagus, terus meledak, pasti isinya akan yang datang ke kita itu hujatan aja kan. Iya. Oh, apa sih maksudnya ya banyak lah di sosial media kan, gitu kan. Ya pokoknya berarti kita dalam mendeliver informasi itu emang harus total sih, emang harus satu alur semua gitu. Iya, betul. Makanya coba lebih berani lah ya. Berani aja sih. Ya, karena aku jujur Soiba kemarin memang ya di personal brandingnya. Iya, dia bagus banget. Dia personal bagus brandingnya. sekali personal branding. Iya. Dia gokil sekali. Makanya orang sampai mau bela-belain nanti sampai 60. Iya. Alhamdulillah saya dapat jalur privilege ya. Oh, mari sih. Ya? Iya, datang ke sini. Alhamdulillah. Tapi jujur yang punya Soiba tuh memang enak sih, memang worth it banget. Nah, ini berarti bisa dibilang bisa apa ya, ibaratnya pisau bermata dua tadi itu ya. Iya. Pisau bermata dua ya. Apalagi kalau menurut aku, kalau misalkan sudah punya spotlight, mending kalau saran aku nih mungkin jangan dicoba deh itu loh. Jangan dicoba dulu ya. Macam ada yang dulu namanya Crombolini lah. Cromboloni. Cromboloni. Iya. Es kepal Milo. Nah. Iya. Es kepal Sekarang udah nggak ada kabarnya. udah nggak ada kabar lagi es kepal Milo. Astaga, es kepal Milo. Nah, itu kan bisnisnya biasa diberikan es kepal Milo, Crombolini, Crombochibilini segala macam. Iya. Itu kan bisnis bisa dibilang FOMO. Iya, yang musiman lah gitu. Iya, nah itu bisa jadi batu loncatan nggak sih usaha-usaha yang seperti itu? Oh, sebenarnya bisa sih itu. Ya salah satu batu loncatan yang bagus lah ya untuk Iya. meningkatkan personal branding, terus meningkatkan penjualan produk juga. Karena pada saat itulah kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya orang nggak akan mau datang lagi kan ke kita. Masa kita cuman mau pas viral doang. Jadi kan harus bisa memaintain masa viralnya gitu. Iya, betul banget sih. Ya, kita tidak bisa berarti mobil tadi maintain viralnya itu Iya. dengan mengeksekusinya dengan baik gitu kan. Betul. Jadi finishingnya ya amburadul. Iya. Nah terus kalau misalkan gini ya, ibaratnya aku ada pernah lihat seseorang itu dia malah buat bisnis dulu, jadi konten creator dulu, Iya. baru buat bisnis. Oh, iya. Alasannya buat personal brandingnya Iya. biar makin kuat gitu kan. Nah, betul. coba deh contohnya gitu kan dia. Iya, konten creator dulu. Iya, konten creator dulu baru Iya. bisnis gitu kan. Dan akhirnya meledak gitu Iya. kan. Nah, kalau orang lain bisa diterapkan juga sih posisi seperti itu kalau yang sudah punya bisnis terlebih dahulu gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih karena menurut aku untuk menjadi content creator tuh nggak ada batas umur ya gitu. Mau masih muda ataupun sudah berumur bisa-bisa aja kok jadi content creator dan bangun personal branding. Nggak ada kata telat untuk membangun personal branding seseorang lewat sosial media. Iya. Karena sosial media itu bisa digunakan siapa aja gitu. Dan sosial media itu emang yang akan menjadi jendela dari orang-orang melihat kita seperti apa gitu. Iya, betul. Itu kan membangun image juga. Nah, jadi kalau misalkan membangun bisnis dulu ataupun konten creator dulu itu sebenarnya nggak masalah sih, terserah mau yang mana duluan asalkan benar-benar menjalankannya secara total gitu. Karena pekerjaan itu kan nggak ada yang akan berlangsung lama kalau kita nggak totalitas kan gitu. Jadi kalau misalkan udah bisnis dulu, kita bikin konten, maksudnya kita terjun sebagai content creator, memperkenalkan produk kita, ya itu akan membangun dan membantu produk kita akan dikenal sama orang banyak dan mempercepat penjualan dari produk kita kan gitu kan. Apalagi kalau misalnya disukai, ya akhirnya semua orang akan tahu dengan produk kita gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang content creator terus membangun bisnis kemudian, itu juga bagus-bagus aja karena kan orang udah tahu kita siapa, terus kita jualan produk dan orang pasti akan percaya aja sama kita. Trustnya udah dapat langsung di situ. dapat langsung di situ gitu. Ya, trustnya. Oh iya betul juga sih. Tapi memang sebaiknya jadi
konten kreator dulu sih. Kayaknya deh ya. Baru coba buat bisnis kecil-kecilan aja. Itu boleh juga sih ya. Iya, itu boleh juga sih ya. Tapi terlepas di preferensi para dunsana sadanya, konio bisnis lu BA dulu. Iya, gitu boleh-boleh kan, aja ya. gitu. Nah, tapi aku yang membuat sebuah hidden gem itu bisa naik gitu. Yang membuat karena aku melihat ada satu kemarin ada satu konten kreator dia itu pergi ke tempat hidden gem. Iya. Hidden gem gitu kan. Di mana namanya? Bukit Gado-Gado kalau nggak salah namanya. Oke. Dia itu ke daerah Bukit Gado-Gado terus beli lontong sama kue talam situ dan itu rame banget. Padahal jalan ke sana tuh sulit banget. Nah, itu buat dia jadi viral itu apa tuh sebenarnya tuh? Bukit Gado-Gado itu. Iya, Bukit Gado-Gado itu. Sebenarnya yang bikin hidden gem jadi rame itu ya berarti kan orang mendapatkan eksklusivitas gitu kan sebenarnya gitu kan, karena kan orang suka tuh nyari-nyari yang nggak ketahuan sama orang gitu, terus penasaran terus timbullah gelombang FOMO kan. Nah, jadi orang pengen lihat juga tuh, pengen tahu juga dan pengen ngerasain gak cuman produknya tapi juga experience kesana tuh seperti apa gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya hidden gem itu enak, pasti orang akan datang aja ke sana gitu. Iya. Itu kalau nggak salah lontong Uni siapa gitu. Nah, iya, tahu Bang, ya, tahu kan ya. Udah pernah juga sih kemarin ke situ. Iya. Ada jahe-jahe juga nggak? Iya, ada minuman jahe apa gitu. Menarik sebenarnya. Terus sebenarnya kan biasa aja kan, Iya, tapi biasa karena aja. posisi dan lokasi dan mungkin dari story yang dibangun di sosial media, akhirnya orang jadi penasaran pengen coba ke sana gitu. Iya, oh iya, berarti benar sih ya, karena eksklusifnya tadi ya. Eksklusifnya itu. Eksklusifnya. Gitu. Kayak ada yang di Jakarta itu bapak-bapak yang jualan stick. Iya. Tapi di rumah doang, Iya, terus ada betul. fine dining di rumah, gitu Iya. kan. Nah, gitu. Wah, menarik nih. Ini jadi buat teman-teman yang pengen buat usaha di rumah tidak menutup kemungkinan. Iya betul sekali. Tidak Karena menutup di rumah kemungkinan. bisa aja kok. Buktinya aku pun dulu awal bangun bisnis itu dari rumah dulu sampai sekarang bisa punya outlet sendiri. Gitu. Oh, keren. Nah, Bang, ini kita nanti setelah break ini bakal bahas-bahas bisnis nih. Oh iya, Gimana boleh. ke depannya. Apalagi bisnis Bang Ujib seperti apa? Oh iya, boleh. Perkembangannya. Oke, jadi di sana tetap bersama kita di Podcast Sampai mau tanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi bersama kita di Podcast Sampai mau tanya orang awak di Siko tapi ya sana. Dan sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu melalui secara live streaming, itu ada di YouTube channelnya, ada di TikTok dan ada pula di Instagram dan Facebook. Dan sana pun bisa menonton Podcast Sampai mau melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store sana. Di TikTok sama di YouTube tuh bisa sana live chat di situ yang menyampaikan apapun ya. Soalnya ada tadi ada yang minta tolong doa dari Aceh bisa listriknya bisa cepat pulih dan stabil, amin. Biar suaminya bisa cepat pulang juga, amin. Ini dari kakak @jopischan. Mudah-mudahan bisa cepat pulih kembali ya kak, dari Aceh, Sumatera Utara juga dan Sumatera Barat ya bang ya. Kemarin sempat abang juga kemarin kan jadi relawan bencana kemarin ya. Di sana ya? Sempat kita dari teman-teman sempat mengumpulkan donasi juga untuk korban bantuan bencana alam di Batu Busua. Nah, akhirnya kan kemarin tuh mau disalurkan di hari Minggu, tapi karena banjir lagi kan. Iya betul. Terus kemarin akhirnya kita pending dulu. Oh, di pending dulu. Iya. Iya, karena memang ngeliat di daerah Sumatera Barat sendiri ya, di Kota Padang itu apa ya, cukup mengerikan sih. Iya sih. Bukan ngeri di sosial bukan, tapi ngeri secara Ya, secara nyata. realnya, secara langsungnya emang ngeri bro. serem sih. Ngeri, serem banget. Karena sekarang teman aku kemarin ada yang liputan ke sana, itu jalannya udah kekikis. Iya betul. Udah nggak ada lagi jalan di sungai itu. Benar. Itu udah banyak yang putus, jembatan juga putus kan, jalan putus, jembatan putus, jadi akses emang susah banget ke sana sekarang. Iya sih, betul. Nah bang, ini sebenarnya agak rancu sih sebenarnya. Apa tuh? Kadang kan aku melihat ada beberapa konten kreator yang pengen naik nama dari sebuah bencana ini. Oh iya. Nah, itu apakah itu sebuah momen yang baik tapi agak moral ya, agak kurang atau gimana? Nggak tahu lah ya seperti apa. Cuma menurut abang gimana nih memanfaatkan sebuah bencana itu jadi sebuah konten untuk mereka naik gitu? Ya, kalau menurut aku sih secara personal pribadi ya itu nggak masalah ya, karena terlepas dari apapun niat mereka, emang niatnya tulus ataupun emang cuman buat naikin engagement, pengen dikenal, terus pengen
pengen viral, yaitu terserah lah. Setidaknya kan informasi tentang apa yang terjadi dengan bencana alam itu sampai kepada orang banyak gitu. Jadi betul. kalau buat aku sih nggak masalah sama sekali sih, mereka tujuannya apapun dalam membuat konten dan memanfaatkan bencana alam di sosial media mereka. Tapi aku lebih melihat gimana informasi yang disampaikan akhirnya tersebar luas di masyarakat gitu. Kan kemarin juga sempat kan viral yang masalah konten kreator terus berselek sama pemerintah. Iya, sudah lah katanya pengen naik nama lah apa segala macam lah itu. Betul. Ya, tapi kita aduh jadi mengerikan jadi ke saya sekarang kan. Oh iya takut ya. Aduh jadi takut nih. Yang penting kita apresiasi aja Iya, sih betul, apa yang betul, sudah betul. mereka lakukan. Setidaknya kan mereka sudah menyampaikan informasi tentang bencana alam. Ya betul banget, itu paling penting ya. Bagaimana keadaan di sana juga, bagaimana Betul perkembangan sekali. sekarang gitu kan. Ya mudah-mudahan kita semua berharap semua bencana alam ini bisa kembali pulih. Amin, segera Cepat pulih pulih. kembali. Ya mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Amin, amin. Amin. Dan tadi kita mau ngebahas soal bisnis abang ya. Oh iya. Apa Oke. sekarang apa? Kemarin terakhir Oh, iya, kita di Santika kemarin masih soal mie. Oh iya, mie Masa soal rasakan. mie. Ya, mie rasakan aku taunya di Iya. Santika. Terus sekarang apa nih? Nah kalau sekarang itu aku fokus di coffee shop namanya Ruru Coffee, lokasi di Pasar Baru dekat Unan, arah ke Unan sekarang. Jadi itu pun yang Ruru Coffee kita baru berjalan 6 bulan. Oh baru. Baru Iya, banget kita baru berjalan 6 bulan. Dan kebetulan si Ruru Coffee ini itu nama dari kucing kesayangan aku. Oke. Namanya Ruru gitu. Oke. Namanya Ruru. Namanya Ruru. Nah, terus untuk coffee shop ini emang kita temanya tentang kucing lah gitu. Jadi ada beberapa bagian yang temanya tuh kucing gitu. Oh jadi kayak cat cafe gitu, iya nggak sih? Sebenarnya bukan literally cat cafe tapi cafe yang temanya kucing gitu. Oh, Kalau cafe cat cafe yang kan temanya emang kucing. cafe yang disediakan untuk kucing banget kan. Tapi kalau di kita cafe yang temanya kucing sebenarnya gitu. Oh tapi temanya kucing. Tapi kalau dibuat jadi cat cafe keren sih. Ya paling sih nanti kita arahnya ke sana gitu. keren sih itu. Pelan-pelan kita ke arahnya ke sana nanti gitu. Oh, Jadi pun sekarang kalau misalkan ada customer yang mau bawa peliharaannya atau kucingnya boleh banget sih ke cafe kita. Oh boleh, berarti animal friendly berarti di cafe-nya. Pet friendly untuk di outdoor belakang gitu. Order belakang. Ya, tapi kalau di dalam kita membatasi karena kan emang banyak customer juga kan di dalam. Iya, takutnya terganggu lah ya. Iya, Gitu kan, betul. sama kucing. Heeh. Oh iya betul sih. Tapi ya ngomongin cat cafe tadi, kayaknya di Padang nggak ada deh cat cafe. Ya? Ada sih tapi Ada? emang belum dikenal aja gitu. Belum dikenal aja. Tapi ya jadi cat cafe sebuah usaha cat cafe keren ya dia. Iya, nanti kita arahnya ke sana sih nanti. Iya. Oke, sifatnya ya bang ya. Semoga ya, datang ya ke Duru ya. Halo, ini ngomongin soal apanya nih? Apa ya usaha entrepreneurnya berarti Iya. Ruru Cafe-nya. Iya. Ruru Cafe-nya. Dan abang juga seorang content creator dan juga seorang pemilik usaha. Kan kadang ada idealisme mereka sendiri itu Iya, yang betul. pengen harus disalurkan. Iya. Itu apakah menjadi kadang idealisme itu ada yang membangun ada yang tidak nggak sih idealisme Iya, itu? positif Apalagi negatif sih yang hanya mengikuti zamannya aja gitu. Iya, betul. Itu gimana tuh? Kalau idealisme itu mungkin kalau kita sebagai seseorang manusia atau misalkan sebagai seorang pebisnis, business owner ya harus ada ya gitu. Tapi mungkin idealismenya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sih gitu. Jangan kita saklek A B C D E tapi akhirnya Iya. malah menghambat kan gitu. Iya, Menghambat betul. perkembangan pribadi kita sendiri, terus menghambat perkembangan dari bisnis kita sendiri gitu. Menurut aku kalau idealisme itu lebih kepada gimana kita membangun standar dan integritas buat diri sendiri dan bisnis gitu. Karena kalau idealisme misalkan kita nggak mau misalnya nih untuk hal-hal yang receh itu sepertinya akan menghambat untuk develop dari diri kita dan bisnis kita gitu. Tapi kalau misalkan idealisme yang emang itu aturan yang harus sesuainya dan itu emang untuk untuk membangun dari diri kita nggak apa sih gitu. Idealisme penting tapi idealisme itu harus memperhatikan hal-hal yang jangan menghambat diri kita aja. Diri kita aja sendiri, diri betul. sendiri ya. Berarti bukan Iya. diri kita, bukan diri kita aja ya. Ibaratnya ke semua aspek deh pokoknya. Iya. Gitu ke semua aspek kan kadang ya seperti yang saya ceritakan tadi di off tadi, yang bahan terbaik. Iya, iya. Betul ya. Sesuai idealisme dia. Iya, Berarti betul. Kan ada pada akhirnya ya menghambat manajemennya sendiri. Betul, karena kan sekarang kita tidak bisa ketinggalan zaman nih, harus mengikuti betul. semuanya dengan perkembangan zaman yang sangat pesat gitu. Jadi Iya. idealisme boleh tapi sesuaikan aja sih dengan perkembangannya. Oke. Nah,
Nah, mengingat sekarang yang di orang Minang, aku nggak tahu kenapa melihat yang di Minang nih, mohon maaf nih, mungkin agak gimana, itu lebih mementingkan kuantitas daripada sebuah kualitas. Oke. Karena kan ada beberapa orang mungkin salah satunya saya. Oke, baiklah. Kuantitas nomor 1 bro. Iya. Kualitas mungkin ya nomor selanjutnya deh gitu, kualitasnya. Kualitasnya gitu. Karena kalau untuk sebuah usaha maupun konten itu, apakah kuantitasnya itu penting dari sebuah kualitas atau gimana? Sebenarnya semuanya ada marketnya gitu. Jadi balik lagi sih, kalau mau yang marketnya kuantitas pasti ada, tapi kalau market yang kualitas juga ada gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih sebenarnya mementingkan kualitas dulu baru kuantitas, karena kalau kualitas sudah terjamin, nanti kuantitas pasti akan ikutin aja sih gitu, karena nanti kita itu membangun sesuatu itu, konten ataupun bisnis itu kan untuk jangka panjang nih. Iya. Jangan sampai umurnya bentar aja gitu kan, terus orang nggak mau lagi ke kita karena kualitasnya jelek, terus produknya nggak berguna gitu kan. Nah terus, terus apa yang kita jual itu ya cuman kelihatan enaknya aja, tapi ternyata pada saat dirasakan nggak sesuai. Jadi kualitas itu dan kuantitas itu sebenarnya berjalannya beriringan, tapi yang penting di atas itu adalah kualitas dulu sih. Gitu. Aduh, mohon maaf ya bang ya, saya mungkin kuantitasnya. Oh sih, itu ada marketnya sendiri. Udah ada marketnya juga ya. Iya, tapi terlepas itu kuantitasnya banyak tapi rasanya atau kualitasnya ya tidak apa ya, saya nggak mau juga belinya. Iya kan. Nggak mau juga. Ya betul juga sih ya, kualitas juga ya pada intinya. Tapi orang yang ada membuat konten, mungkin abang mungkin juga salah satunya, mungkin yang berusaha untuk apa ya, ibaratnya hanya pure terfokus pada netizennya aja gitu. Jadi dia membuat konten hanya sekedar netizen aja, itu baik juga nggak sih buat sebuah konten gitu? Maksudnya netizennya followernya gitu. Followernya aja dia cuman ngikutin apa kata followersnya, dia buat kayak gini gitu kan. Ya mengikuti kritik dan saran, tapi dimakan bulat-bulat semuanya gitu. Kalau itu sih maksudnya sebagai content creator kita harus bisa juga yang memfilter apa yang harus diperbaikin, apa harus yang diikutin gitu kan, karena nggak semua masukan itu bisa diterima gitu. Nggak semua masukan bisa ya udah kita ikutin aja deh semua perkataan dari netizen atau follower gitu, karena kan nggak semuanya juga yang masukan mereka berikan itu positif kan, siapa tahu negatif gitu. Jadi kita harus bisa memfilter mana yang bagus, mana yang enggak. Iya, karena aku mikirnya kayak kehilangan jati diri gak sih itu? Iya, betul. Iya kan? Kehilangan jati diri jatuhnya. Karena pada dasarnya kan kita punya keunikan sendiri-sendiri itu ada namanya niche. Kalau di niche. Kalau di sosial media itu ada namanya niche. Jadi niche itu yang yaudah kita maunya niche itu apa, sesuaikan aja dengan niche yang kita bikin gitu. Iya. Seperti itu. Pada intinya memang senyaman kita aja. Senyaman kita aja. Oke bang, kita istirahat sebentar ya. Di sana tetap bersama kita di podcast Sampai Mau Tanya Orang Awak di Siko. Tapi di sana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Don Sana masih bersama kita di podcast Sampai Mau Tanya Orang Awak di Siko Tampeknyo Don Sana. Dan Don Sana pun bisa menonton kita secara live streaming seperti yang Oscar Kechan tadi di seluruh platform media sosial kita. Dan Don Sana pun bisa menyampaikan pesan-pesan atau dia mengecana apa itu melalui live chat kita di YouTube sama di TikTok yang kita sedang live saat ini. Oke, Bang Ojib, tadi kan kita sudah bahas berbagai macam bisnis, termasuk juga bisnis abang juga tadi ya. Terus sampai mana tadi? Terus sekarang nih melihat abang juga sebagai pemateri juga beberapa kali. Iya, sempat diundang sebagai pemateri beberapa kali sih. Beberapa kali. Itu hal yang sama juga soal digital marketing juga. Iya, tentang sosial media, terus gimana sosial media handling, sosial media marketing sih gitu. Karena ternyata untuk sosial media handling itu marketing sih, lebih ke marketingnya sih. Aku kebetulan tahun lalu sempat ngisi di pesisir selatan. Nah, itu tentang yang affiliate. Affiliate. Nah, jadi affiliate itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun gitu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi tanpa terbatas ruang, waktu dan usia gitu. Jadi dari umur muda sampai umur tua bisa tuh affiliate semua gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan diminta mengisi materi di sana dan aku sampaikan materi di sana, terus udah praktik juga dan udah mulai dilakukan juga tuh sama peserta di sana gitu. Jadi kalau affiliate itu kan
cukup membantu ya. Itu bisa jadi passive income, bahkan bisa jadi active income nih buat kita semua, karena kalau lagi bagusnya bisa gede banget tuh dapatnya. Tapi kalau misalkan lagi sedikitnya ya setidaknya cukup lah buat jajan harian gitu. Jajan hariannya berapa dulu nih? Berapa ya? Berapa dulu nih? Soalnya tadi di off air ada yang ngomong 3 digit. Aduh, tergantung ya. Tergantung. Bahkan ada yang sampai miliaran juga sih kalau misalkan content creator itu banyak tuh. Ada yang dapat sebulan miliaran untuk omset gitu. Nanti kalau misalkan komisi bersihnya berarti kan dipotong misalnya sekitar 10 sampai 20%. Iya. Oh, berarti ada komisinya tadi. Iya betul. Kan lumayan kan dari 1 miliar deh. 10% aja udah 100 juta gitu kan. Kan lumayan, nambah jajan. Bukan lumayan lagi, kaya. Oke, Bang, ini Abang sebagai pemateri pun berarti rata-rata itu yang peminatnya siapa? Gen Z kah atau yang masih muda? Tergantung sih, tergantung permintaan. Kalau misalkan aku pernah juga ngisi materi untuk teman-teman Gen Z dan milenial, terus pernah juga tuh yang kemarin yang di pesisir selatan itu aku ngasih materinya untuk semua umur. Semua umur? Ya, jadi kalau untuk materi yang aku sampaikan bisa tergantung marketnya siapa gitu. Nanti target untuk materinya siapa bisa disesuaikan sih nanti. Oh, disesuaikan aja berarti ya? Iya betul. Gitu. Karena kalau sosial media itu bisa buat semua sih sebenarnya. Betul. Ya bisa buat semua orang sebenarnya memang ya betul. Cuman kan yang mengeksekusinya tidak semua orang. Ya gitu betul, kan? yang mengeksekusi tidak semua orang bisa. Nah jadi kalau sekarang kan emang lebih amannya di 18 sampai 35 tahun kan gitu. Untuk orang-orang yang mengeksekusi materi itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang ibu-ibu atau bapak-bapak di atas usia itu untuk mengerjakan dan bikin konten gitu, karena di TikTok pun sekarang udah banyak sih bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin kalau udah pada tahu kan sekarang ada namanya FB Pro ya. Iya, FB Pro. Nah, FB Pro itu kan biasanya itu ramai banget tuh. Iya, itu kan bapak-bapak, ibu-ibu kan yang bikin konten di situ gitu. Itu menghasilkan cuan juga sebenarnya. Ya, betul. Nah, terus tapi Bang, yang menurut Abang nih, kalau misalkan kesulitan konten kreator, kalau misalkan kesulitan tentang buat konten lah apa segala macam lah, soal gear dia mungkin atau segala macam, itu mungkin udah nggak relate deh kayaknya sekarang, karena kan semua gear apapun itu, handphone apapun udah bisa dipakai. Tapi yang menjadi masalah utama seseorang untuk sulit nih mengembangkan sebuah konten itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau membuat konten itu sebenarnya gampang sih ya gitu. Tapi yang susah itu adalah niat memulai buat konten gitu. Oh, niatnya aja sih sebenarnya, karena dari banyak banget teman-teman yang katanya pengen deh bikin konten, pengen deh jadi konten kreator. Terus akhirnya karena tidak dieksekusi langsung, akhirnya ketunda terus. Nah, terus akhirnya ketunda terus, akhirnya kan nggak jadi kan jadi konten ataupun bikin konten gitu. Jadi yang penting niat dulu. Maksudnya niat itu jangan sampai niat aja, tapi dieksekusi niatnya gitu. Karena kalau nggak dieksekusi ya berarti kan cuma sampai niat aja. Nah, ketika konten sudah dapat, kita udah kebayang nih mau bikin konten apa, mungkin bisa kan kesulitan orang beda-beda ya. Ada yang kesulitan di nge-tag videonya gitu. Tapi kalau nge-tag video sih sekarang menurut aku tidak sesusah dulu ya caranya seperti apa gitu. Nah, terus mungkin ada yang kesulitan di VO, voice over. Nah, kalau misalnya memang kesulitan di voice over, berarti kan bisa menggunakan AI ini sekarang. Udah ada. Nah, terus kesulitan di ide. Ide tuh sebenarnya bisa dari mana aja gitu. Bikin ide itu sekarang ada juga AI juga kan, kalau kita mau cari tahu ada ChatGPT segala macam. Di situ kita bisa explore ide yang mau kita bikin untuk konten yang akan kita create nanti gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang kalau misalkan kesulitan bikin konten, sekarang udah banyak tools yang bisa membantu kok. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah banyak alasan sih sebenarnya gitu. Orang kesulitan orang buat konten tuh ya banyak alasan. Iya sih. Kayak banyak alasan deh buat konten itu. Padahal sebenarnya sekarang udah banyak tools yang bisa membantu bikin konten. Iya, betul. Ya, walaupun kita sebenarnya AI itu ya seperti kayak pisau bermata dua juga sih. Sama juga sih ya, tapi kalau misalkan pengen memulai deh, mulai dulu lah dari yang paling easy banget, pakai AI deh gitu. Betul. Karena AI kan cukup banyak kayak sekarang pilihannya. Iya, banyak pilihan banget ya. Terserah itu mau ChatGPT, mau bayar 300.000 tuh gimana? Iya, betul. Tapi emang pakai AI juga nggak sih dalam pembuatan sebuah konten? Kadang kalau misalnya aku lagi buntu nih, misalnya udah deadline terus buntu, terus mau nggak mau, sebenarnya bukan mau nggak mau sih, aku selalu berdiskusi dengan AI, dengan beberapa AI
dipakai untuk meng-create ide, terus voice overnya nanti bagusnya kayak gimana nih, terus nanti Saran aja berarti ya? urutan bagusnya nanti pas deliver materi videonya kayak gimana nih. Aku kadang suka bertanya sama AI juga gitu. Karena kan kalau Ubuntu kan kita susah mikir ya gitu. Iya. Jadi ya udah nggak apa, dipakai aja AI, karena AI kan fungsinya untuk membantu kita gitu. Iya. Nah itu guna AI sebenarnya ya. Iya, jangan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Itu kalau misalkan nanya-nanya penyakit ke dokter. betul sih. Serahkan sama ahlinya sih. Iya, sama ahlinya gitu kan. Iya, walaupun AI bisa menjawab tapi lebih ahli dokter sih. Betul. Iya. Ini kalau soal konten iya boleh lah berarti nanya-nanya ke AI gitu Iya. kan. Karena memang kalaupun aku juga itu cukup membantu sih. Iya, betul. Walaupun banyak orang yang merasa dirugikan juga ada AI sebenarnya. Cuman kita ngambil sisi positifnya aja. Iya betul. Ambil sisi positifnya itu. Selagi dia. gratis dan masih bisa gratis kan kita nggak perlu bayar. Ya. Nah betul, 20 chat kalau nggak salah. Iya. Lumayan kan? Iya, 20 chat kalau nggak salah. Kalau mau unlimited bayar 300.000. Oke, ini mengingat sekarang zaman makin berkembang terus juga alat-alat makin canggih, AI juga semakin banyak. Mungkin abang ada kritik nggak, saran nggak sih buat para orang-orang yang untuk mereka yang pengen jadi content creator untuk di tahun besok deh, mungkin di tahun Di 2026 ya? itu, ada nggak sih buat konten yang bagus seperti apa atau seperti apa gitu, atau sama aja gitu? Iya, kalau misalkan menurut aku sih kalau konten itu ya perkembangannya dan perubahannya cepat banget ya. Kita nggak tahu nih Iya, betul. tren yang akan terjadi di Iya, betul banget. misalkan 2 bulan 3 bulan ke depan aja kita nggak tahu nih tren yang akan terjadi itu apa gitu. Jadi ya udahlah, yang penting jalanin dulu aja apa tren yang ada sekarang, ikutin. Jangan sampai ketinggalan aja gitu. Oke, ya. Kan kalau misalkan kita punya ciri khas sendiri nggak apa, tapi sesuaikan aja dengan permintaan pasar. Oke, berarti menyesuaikan dengan permintaan netizen aja. Netizen boleh lah. netizen boleh lah gitu kan. Tapi seperti yang kita bilang tadi ya, jangan sampai kehilangan jati diri aja ya. Betul, karena kan orang juga melihat kan kita punya brand image ya gitu. Iya. Nah, kita punya ciri khas, pasti orang akan melihat kita seperti apa nanti. Jadi kalau misalkan kita berubah dan berubah total, pasti orang akan ragu dengan kita. Jadi kita harus punya ciri khas, jadi orang tahu kita itu seperti apa. Tapi jangan lupa ikutin juga perkembangan yang ada gitu. Nah, ya betul. FOMO nggak apa-apa, tapi jangan dimakan bulat-bulat FOMO ya. Iya. Pokoknya kalau jadi content creator di kepala aku tau nggak, jangan berlebihan aja. Jangan lebay ya. Jangan lebay, jangan berlebihan. Apapun itu yang mau kalian buat itu, Iya. jangan lebay, jangan berlebihan. Itu karena kalau di dalam sebuah konten dibuat secara berlebihan itu pasti bakal kehilangan sendiri nanti audiens. Iya betul sekali, apalagi konten-konten flexing tuh sekarang. betul Awalnya kan konten flexing kan rame kan, tapi sekarang udah ngerti kan konten flexing tuh ya mostly kena hujat sih sekarang gitu. Iya, mesti kena hujat sih itu. Walaupun dia dapat dari manapun, sekaya apapun orang tua ya. Oke, Bang Ujib, terima kasih ya atas tadi perbincangannya, menyenangkan sekali. Kita Sama-sama, berbincang Bang tadi mengenai soal bisnis, soal isi konten seperti apa, gitu kan. Karena kadang-kadang nih ada seorang bos pengen jadi konten kreator gitu kan. Ada sih Banyak sih sekarang. Banyak juga sih sekarang ya, gitu. Banyak juga sih bos perusahaan pengen menjadi seorang konten kreator, tapi abang dengan memulai dengan eksekusi kayak yang baik semua deh kan. Semoga ya, gitu. Semoga agak Semoga berjalan sejauh ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bang ya. Sama-sama, Bang Sukses Oscar. terus ya. Amin, untuk, amin. Pekerjaannya yang lain sebagainya. Amin. Usaha-usahanya juga gitu. Amin. Jangan lupa mampir ke Ruru ya. Oh, siap. Kalau udah jadi Kit Cafe ya. Oh iya, amin ya segera ya. Oke, amin. Dan itu pun sana perbincangan kita di podcast sampai Motako. Jangan lupa nak tonton tadi podcast sampai Motako Satyo hari Senin, Jo hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Sudah tuh di sana bisa menontonnya melalui di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat secara live streaming di YouTube dan TikTok TVRI Sumbar. Oscar jangan kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana kasadonyo dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye bye. See ya. Oke deh. Selesai sudah ya.